semua teman-teman. Hari ini, ada siapa di sebelah saya? Yang penting ini dulu. Judul filmnya berkaitan dengan buah ini. Kalau dulu aslinya buah ceri, tapi sekarang saya rubah dengan buah yang lebih gampang. Ini buah apel. Jadi judul film yang akan saya bahas hari ini adalah buah terlarang. Nah, di samping saya sudah ada dua orang wanita yang saya kagumin ya. Terus terang saya ini hari ini amazed banget, bingung gitu ya. Biasanya saya berhadapan dan bekerjasama dengan orang tua mereka, yaitu yang sebelah kanan saya, orang tuanya dulu ya, adalah Bapak Hendrik Gozali yang memproduseri film-film saya, mayoritas dari film saya. Dan sekarang sudah Pak Hendrik sudah menelurkan ini. Di sebelah saya adalah sebetulnya namanya Linda Gozali, cuman saya panggilnya kebiasaan Ling Ling, ini nggak salah ya. Ling Ling. Sebenarnya ada satu lagi, ada yang namanya Charles Gozali juga udah jadi sutradara. Nah, Ling Ling mengambil arah menjadi produser dan teman-teman luar biasa dan terkagum saya dan nggak pernah dikasih tahu sampai hari ini bahwa dia pernah mendapat penghargaan dari Motion Pictures Association di Amerika ya. Betul nggak sebutinnya? Sebagai produser terbaik, gila ya, produser perempuan yang biasa. Dan sebelah saya satu lagi perempuan cantik ini. Ya, ini sebetulnya waktu masih kecilnya saya jarang ketemu, kalau sama Lili sering ketemu, tapi gede-gedenya malah kita jadi sering kontak ya. Namanya adalah Mbak Hotma. Mbak Hotma ini anak daripada seorang yang baik juga dalam film Buah Terlarang. Saya bekerja sangat menyenangkan dengan beliau, adalah Bapak Edo atau Edward Pesta Sirait ya, dipanggil Om Edo ya. Om Edo itu lucu, penggembira. Dulu tuh agak waktu syuting dia badannya tuh keker ya, suka pakai kaos, pakai anduk digantungin di lehernya itu buat keringat-keringat gitu ya. Saya nggak tahu kamu masih ingat nggak, papamu dulu begitu nggak? Iya, dia punya gaya sendiri. Iya. Nah sekarang juga sudah menuliskan seorang putrinya yang tampaknya mengarah kepada art juga, ya Mbak ya, kalau nggak salah Mbak menulis kan? Ya, Menulis tuh waktu itu, terus juga membuat sesuatu untuk berapa hari papa meninggal? 1000 hari apa? 100 hari ya? Iya. Acara. Dia luar biasa, putrinya ini sangat cinta bapaknya, dan kita pengen tahu dong dulu waktu bapaknya lagi sibuk dengan kesibukan di dunia film, apa mereka ada tahu nggak apa sering ditinggalin atau ikut aktif atau apa ya? Teman-teman sekalian, saya mau kasih tunjuk dulu ya. Ini saya masih punya loh. Ini ada apa namanya nih? Link. Iya, jangan dulu kayak gini nih. Besar banget kan, tebel. Nah, dulu kayak gini. Jadi saya belum dibikinin nih sama si Charles yang kecilnya. Kalau usia 18 sudah. Iya, Garuda Film Buah Terlarang. Ini film saya pertama dengan Garuda Film adalah Buah Terlarang. Dan ini adalah salah satu album foto yang berhasil diselamatkan dari rumah saya yang pindah beberapa kali, adalah Buah Terlarang. Teman-teman, ini foto-fotonya, nanti tentu akan lihat juga di video ini foto-fotonya, tapi ini posternya. Nah ini buah ceri ya, saya ingat tuh sampai malam-malam syuting di lantai 3-nya. Yang ini buahnya apel betul. Ini apa? Yang waktu itu sampai beli ceri berbotol-botol film yang berbeda tapi produsernya sama. Enggak, tapi aku kayaknya sih film apa itu? Itu film Tirai Malam Pengantin. Sorry, ibu produser pasti ingat. Jadi ini apel beneran ya? Oh gitu, the right fruit dong ya? Itu tangannya siapa aja saya ingat tuh. Ya Allah, ini siapa ya? Ya waktu foto dia. Jadi kita pulang sekolah ceritanya. Tapi itu tiba-tiba lagi bilang gini, coba itu pamerin. Kalau nggak salah Cici Xiaolin kalau saya nggak salah. Dia itu dipanggil karena dia adalah akuntan di Garuda Film waktu itu. Jadi dia tangannya kan memang halus ya, bagus banget ya. Dan gelangnya itu udah ada atau dia pakai gelang? Jadi ternyata dia yang dipanggil. Jadi aku disuruh panggilin dia, terus aku pikir kok ngapain? Ke atas mau difoto. Apanya yang mau difoto? Aku pikir kan pinjem tangannya. Ternyata dipinjem tangannya untuk foto. Di tangannya tuh ada buah apel. Jadi itu tangan dia. Makanya sampai sekarang masih ada loh itu. Salam ya. Nah, diantaranya kita syuting yang anak-anak PSKD ini pestanya nih. Dan di sini adegan ketika bermain-main di taman. Ya, nanti semua pasti pemirsa akan melihat melalui insert foto. Saya cuma mau kasih lihat sebagian. Cuman ya gitulah. Udah ada fotonya suka diambilin sama para penggemar. Dulu bukan netizen ya, penggemar yang ke rumah kita.
dulu jauh-jauh datang ke rumah. Kalau sekarang Instan cuma pakai media sosial aja ya. Dulu datang, nah ambil lah. Akhirnya mama papa sampai diselotipin, tetap aja disobek sama dia sampai ini ya bolong-bolong ini. Yang ada yang titik ada si almarhumah ya. Titik ada si almarhumah ikut main di sini. Dan Mbak Tuti Kirana di dalam film ini mendapatkan Best Supporting Actress karena memang bagus sekali dia bermain natural. Saya di sini banyak belajar yang banyak hal yang saya pelajari lah di film ini. Nah, ini sedikit-sedikit saya kayak Tuti Kirana Best Actress pada waktu film itu. Best Supporting Actress ya. Nah, ada satu adegan yang luar biasa sekali, yaitu saya ingin berbagi. Lagi-lagi di sini jadi bapak saya, Pak Jainal Abidin lagi ya. Aduh, dia favorit banget tuh bapak saya tuh. Ini adegan hujan-hujanan. Ini sampai berapa kali take? 2 kali. Nanti Lini ceritain ya, sebabnya kenapa sih sampai papamu tuh menyiksa kami pakai blambir hujan-hujanan dari jam 7 sampai subuh. Saya pakai baju kuning itu tipis ya, baju tidur kan ceritanya kan pacarnya itu siapa ya namanya? Rani, Satria dan Rani. Nah, kalian hebat ya. Nah, terus mereka si Satria itu datang, tapi nggak boleh ketemu sama Rani yang sudah hamil besar. Lalu Rani keluar mengejar Satria. Bayangkan hamil berat yang pakai bantal tuh di ini. Terus baju tipis gitu, hujan-hujan, pakai blambir sampai jam 2-3 pagi. Akhirnya mama saya takut saya sakit ya. Mama saya sudah menunggu dengan handuk. Jadi begitu saya selesai syuting, saya langsung dipeluk pakai handuk. Yang kasihan si Rano, kru, mana handuk buat aku? Iya si Gusman aja dipakein handuk. Terus mama aku kasihan, sini Ran, sini kamu diandukin juga. Itu kenangan-kenangan dulu ya. Jadi pokoknya buat saya sih menyenangkan. Coba dari kalian linknya saya nggak tahu ya. Kalau kamu dulu suka ikut nggak? Kalau Wewe kan sering banget tuh. Wewe alias Charles sering banget. Kalau kamu gimana, Ling? Sama, aku juga yang paling berkesan itu sebetulnya pertama kali yang aku ingat kita syuting di rumah di lantai 4 kan. Karena itu pembukaan dari filmnya Buah Terlarang. Dan di titik itu aku ingat banget. Aku kalau nggak salah masih umur 10 apa 11. Jadi lihat kalian yang remaja-remaja dewasa itu ya, terus ada tumpukan buah yang panjang banget gitu ya di atas, terus lightingnya kan diubah jadi kayak agak pink, agak dadu merah gitu kan. Ini kan yang adegan ini kan? Iya, yang depan itu. Nah, jadi waktu itu aku tuh ngintipnya tau nggak dari tangga. Ya ampun. Karena kan kalian syutingnya kan di luar. Si Ling kecil ingin melihat adegan pesta di sini. Kan nggak pernah ya. Jadi adegan pestanya di rumah. Itu di rumah, di kantor. Bukan di rumah saya, di rumah di rumah kami. Iya, di Kuitang, di kantor Garuda Film dulu. Jadi kami tuh di atas, semua rame-rame. Kita ngintip tuh ya dari anak tangga. Kita lihat kalian yang lagi pada syuting itu ya. Ada Om Edo, ada Om Taba, ada Om penulis skenario-nya Om yang dari Perancis itu ya. Sama Om Taba kalau nggak salah, MT Risha. Taba tuh asisten director. Asisten sutradara. Ada Om Cepi juga dulu kan. Penulis asisten sutradara. Asisten dua. Iya. Asistennya sampai 2. Hebat banget. Jadi itu kalau kita udah gerasa-gerusuk kan dulu sama Mbak. Jadi nontonnya tuh dari tangga, kita udah pas mau take, udah mau ini kan kita disuruh pada diem. Tapi kan saking kita itu cakep ya. Yang ini keren ya, ini dari komen itu bintang, bintang itu pasti Om Cepi, yang di dekat tangga, jangan berisik, gitu, dia pasti gitu, tinggal kita gitu, ya ilah kan kita nonton, ini juga liatnya nggak gede-gede banget kok, cuma segitu-segitu aja, tapi itu ingatan aku dan di titik itu ya, aku baru pertama kali, kan itu film pertama sama Papi, jadi baru pertama kali aku melihat seorang Yesi Gusman, aduh mak, cantiknya, anggunnya, minta ampun loh, betul-betul. Tapi yang paling penting, apakah itu salah satu penyebab kamu akhirnya mau jadi produser? Kamu kan dulu di bank, aku mau jadi produser, dipaksa sama Charles. Oh gitu, dipaksa. Disuruh, nggak diajakin sama diajak. Ya setengah-setengah. Tapi lebih fleksibel kan, maksudnya sekarang lebih nyaman dengan ngurus Tapi anak mungkin sambil. panggilan kali ya, karena memang dari dulu selalu buat aku, karena Papi itu sama Mami selalu kalau lagi kita syuting, even waktu diskusi skenario kayak sama Om Edo sama yang lain-lain, kita tuh kadang-kadang dilibatkan ya. Jadi kadang-kadang kita sudah mendengar segala sesuatu yang mau terjadi sebelum itu terjadi. Maka kadang-kala kalau udah sampai kejadiannya di tempat kejadian, itu kemudian kita akan pulangnya itu kita nanya, tadi sesuai nggak gitu? Ya, memang kalau keluarganya Lining itu, keluarga Guzali,
itu memang kalau syuting tuh akrab banget, kita semua jadi seperti keluarga. Bapak ibu saya, mereka juga sering ke rumah, ngobrol sampai jam 12 malam. Terus paling sering traktir makan. Aku bawa kado. Nah, mana kado itu lucu banget. Ini Om Hendrik sama Wewe ya? Iya. Aduh, ini dulu nih Wewe nih. Anak laki-laki satu-satunya. Itu lompat-lompat kemana-mana, pokoknya lincah banget. Sampai orang-orang semua bilang nih bakal si Wewe yang ngurusin. 5 tahunan. Ini kayaknya udah berapa tahun ya? 5 atau 6 deh. 6 tahun. Ini pas waktu lagi syuting yang di akad nikah, Buat tanda Rara. tangan, Oh, ya ampun. dibuat tangan. Si Wewe ini sekarang ya? udah jadi sutradara ini. 98. Sutradara juga sekarang. Jadi Iya. ya ampun, jadi orang-orang terus semua bilang sini bakal nurun nih, benar juga. Iya. Dan itu apa Yang satu kado lagi, apa lagi? ini buat kenang-kenangan. Keluarga kami dengan keluarganya Sampai Kak Yesi, dibingkai. seumur-umur hidup nggak pernah pakai baju tradisional ya, kecuali kalau urusan sekolah ya. Ternyata untuk Kak Yesi, Oh. kami satu keluarga semuanya dipakai tradisional Iya. untuk acara pernikahannya Kak Yesi. Jadi sebagai apa namanya pagar ayu Pagar ya. ayu. Ini link-link ini seragamnya bikin di Jogja Ya, nih, lengkap oke, dengan oke. dengan aksesorisnya. Iya. Ini Wewe pun mau ya. Pakai baju ini lucu banget. Aduh, so sweet tante. Iya, Tante masih so muda, sweet. ya, juga Muda masih banget. muda. Wah, memang begitulah. Jadi memang biasa. erat sekali hubungannya sampai makanya itu loh Mbak Otma tuh sampai bertahun-tahun tuh dibaca sampai orang bilang, "Ya sini bintangnya Garuda Film yang nggak mau di tempat lain ya." Sampai gitu. Iya, iya, Banyak kan iya. produser yang lain ya, tapi memang waktunya juga terbatas dan saya ke Amerika. Nah, terus saya sedikit dulu sebelum ke Mbak Hotma ya, Link, ini kita juga mau ini kan waktu itu memang sebetulnya masalahnya sensitif ya film buat Iya. terlarang ini kan. Kalau yang pada udah nonton buat terlarang terus pasti tahu ya ceritanya gimana. Namun dikemas dalam film ini jadi tidak terasa yang sensitifnya Iya. itu. Jadi malah menjadi film pendidikan. Ya, Ya, jadi Ya. kita tidak menyoroti yang negatifnya, malah menjadi pendidikan dan banyak sekali yang komentar-komentar yang positif. Betul. Gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau dari Mbak Hotma, Iya. gimana Mbak Hotma pengalamannya? Aku sih waktu itu ingetnya pas syukuran. Biasanya kan kalau mau mulai film terus kita ada selamatan gitu kan, doa sama-sama kepercayaan masing-masing, terus makan sama-sama. Itu aku inget karena waktu itu aku masih sekitar kecil ya, 5 tahun kayaknya. Gitu. Terus aku juga ada fotonya. Gitu kan. Aduh, mau lihat Itu tuh. foto selamatan itu yang bikin aku ingat gitu. Terus Oh, bukan yang ini. ini artikel aku bawain juga mengenai Oke. buat terlarang. Nanti kita lihat fotonya, foto mana? Ya, sabar aku cari Saya foto ya. Aduh, Iya. lihat kita lihat. Itu artikel-artikel Oh. mengenai buah Ya terlarang ampun, ini Cerita anaknya yang masih kayak menyimpan. bilang, Dapat dari mana? Dapat dari mana? Aku kebetulan lagi cari, kebetulan lagi mau buat buku tentang papa, terus aku Oh. cari-cari di Kompas Ya gitu. ampun, Terus ini ya, parano ya dari sini. Iya. Itu aku ambil karena ini kayak sih di situ ada apa? Di artikel itu dibilang itu termasuk salah satu film terlaris keempat pada saat itu, Iya. ditonton 222.000 pada saat itu ya, Iya. penonton gitu loh. Jadi memang cukup jadi buah bibir kan waktu itu. Gitu. Ini Om Edo Pesta Seraid. Iya, Om Edo ya, masih muda. Waktu itu anaknya baru berapa? Udah Udah ada ada adikku, jadi udah ada 4. Oh, Ya, udah cuman empat ya. aku ya 5 tahun ya. Ini Om Hendrik, bapaknya Ling Ling, dan ini Pak Aang nih baru Penulis pulang dari skenario. Prancis, dia menulis skenario-nya. Terus ada tadi foto Yang saya. tadi. Nah, menantu yang gigih. Saya Saya pertama kali saya tuh dipakein apa bantal, dibungkus-bungkus di perut sampai keringetan panas berat. Udah gitu ada jam ini ya, hamil 2 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan. Ukurannya ya. Beda-beda. Beda-beda. Nah, ini foto yang aku tadi Iya. cerita. ini foto selamatan ya. Oh iya, foto selamatannya. Nanti boleh Iya. dikirim ya ini. Boleh, yang ini. boleh, boleh. Nah ini ya foto selamatannya pun masih ada. Jadi zaman Iya, dulu itu gitu. kayaknya kita benar-benar mengikuti protap. Iya. Aturannya ada selamatannya, ada ulang tahun dirayain, ada apa? Nggak buru-buru, bisa 2 bulan, bisa 2 bulan lebih kalau syuting film ya. Ya. Memang masa-masa buat saya masa-masa indah ya. Iya. Stres nggak sih syutingnya? Aduh sama sekali enggak. Udah ya. Kan syutingnya kan di ini di rumahnya Ibu Rayu Effendi. Itu Oh, rumahnya di oke, daerah oke. Kemang, jadi dari rumah tuh nggak jauh. Rumahnya bagus gitu, enak, banyak pohon-pohonnya. Terus sama Mbak Tuti Kirana ya, kan saya karena dia ibu saya seringnya syutingnya sama dia. Ya pagi di make up gitu, di make up dulu. Saya ngeliatin Mbak Tuti Kirana. Tiba-tiba ada siapa tuh? Anak kecil lah ikut-ikutan ngeliatin orang lagi di make upin. Ternyata itu anaknya Mbak Rayu Effendi, which is kita Dede sama-sama Yusuf. tahu Dede Yusuf yang Iya, iya. pernah menjadi gubernur apa wakil gubernur ya. Gubernur ya. Terus gimana lagi Mbak Hotma? Waktu Iya. itu sering ditinggal nggak sama papa? Sering, aku ingat dia pulangnya pagi ya. Kalau habis dubbing atau syuting gitu dia pulang pagi hari. Terus aku ingat banget sekali itu jadwalnya. Terus aku juga ingat
karena aku masih kecil, jadi mungkin aku nggak suka dibawa ke lokasi syuting ya. Iya. Tapi kalau waktu aku udah agak besar, memang beberapa kali aku diajak. Tapi yang aku ingat itu dia di ruangan kerjanya dia tuh ada real film yang dia edit gitu ya, terus roll filmnya itu, jadi aku bisa lihat gitu kan. Waktu itu kan terpisah ya, gambar, Ya. terus setelah itu baru Baru dubbing gitu kan. Ya, Gitu ya. kita mesti dubbing di PFN ya. PFN, iya. Itu paling ngeri tuh kalau dubbing ya, kan ada 2 kotak gitu ya ruangan. Kita mesti nggak boleh ada suara sama sekali. Telan ludah juga pelan-pelan banget. Apalagi paling takut kalau punya suara perut. Iya. Aduh, ntar ada yang bilang, siapa yang belum makan? Halus sekali. Itu pokoknya masa-masa itu kayak penderita. Makanya saya lihat kalau zaman sekarang enak ya langsung. Iya, Jadi langsung pakai suara. Jadi one Iya, itu iya. dulu Link bener telan ludah kalau suara perut tuh paling nakutin ya. Tapi aku pikir luar biasa ya film ini. Aku kan kemarin nonton lagi sekedarnya gitu, karena aku nggak punya kopi kayak gini kan. Dan aku nonton, maksudnya gini, keterbatasan waktu itu kan antara visual dan audio itu kan nggak satu seperti sekarang ya. Jadi artisnya tuh ekspresinya yang misalnya digambar udah dapet, terus di dubbing dia juga harus ngulang lagi mungkin gitu kali ya. Iya. Kalau sekarang kan udah nyatu, jadi itu ekspresinya udah lebih gampang all out ya. gitu Iya. kan. Tapi terus aku nonton lagi gitu, terus aku bisa ngerasain, aku orangnya tipe yang bukan yang mudah untuk misalnya nangis ya, nonton film yang sedih terus aku gampang nangis gitu ya, misalnya kayak teman-temanku nonton film Korea, aduh aku udah berlindang-lindang nonton itu gitu. Aku sedih, cuman maksudnya bukan yang gampang untuk meneteskan air mata atau, tapi ini ada bagian yang aku tuh pikir wah luar biasa ya, maksudnya film ini tuh rohnya itu masih bisa terasa gitu. Dan pada saat Kayesi mengaku ya ke ibu, itu kan luar biasa banget gitu ya, maksudnya adegan itu bisa membuat kita merasakan, maksudnya seorang anak yang sudah melakukan kesalahan, buat dia itu dilema dan dia mengakui itu di hadapan ibunya itu nggak mudah Itu realiti kehidupan ya. iya. Dan bagaimana orang tua mengambil sikap yang bijak Iya, untuk iya. mengatasi masalah ini. Iya. Bukan hal yang mudah. Ini film Iya. sebetulnya menjadi banyak contoh ya buat bagaimana mengambil sikap ketika menghadapi persoalan yang hampir-hampir mirip atau sama. Dan dua-dua tokohnya baik Satria maupun Rani adalah anak dari keluarga yang baik-baik. Iya. Kan sebetulnya itu. Karena biasanya kan kalau kita membicarakan tentang sesuatu yang sensitif seperti kehamilan di luar nikah, biasanya orang langsung berpikiran, oh ini siapa nih yang nakal atau siapa. Ini kan justru dua-duanya baik. Dan pada saat itu di tahun 1979-80 ini, yang paling utama dan paling mudah biasanya sekolah itu mengeluarkan anak murid yang bermasalah. Iya, Kan iya. dalam hal ini bisa Rani, bisa Jalan saya. pintas ya. Iya. Tapi di film ini justru yang dibahas adalah bahwa tanggung jawab dari seorang anak sekolah yang kemudian sudah melakukan kesalahan itu harus benar-benar menjalani apa Iya, yang iya. menjadi bagian dari tanggung jawabnya itu. Itu yang Kan tidak menarik. lepas dari pemikiran dari Bapak Olon ya. Iya, betul. Bapak Olon itu adalah salah satu guru apa kepala Kepala sekolah sekolah. di PSKD. Kepala sekolah di Tapi PSKD. juga menjadi konsultan untuk Iya. film ini. Main juga ya? Iya, dia main. Main juga Kan jadi wali dia- kelas ya? Betul. Nah. Jadi dia waktu lagi kita mau syuting di PSKD itu kebetulan ketemu dengan Pak Olan, dan Pak Olan ini dulunya merupakan salah satu anggota badan sensor film pada saat itu. Oke. Jadi beliau memang pendidik ya. Jadi ketika ada film ini, beliau adalah salah satu orang yang kemudian mencoba menggarap. Jadi Iya, Pak lain Olon itu lain. masih hidup ya sekarang? Sudah meninggal. Oke. Dan itu memang di adegan yang kepala sekolah rapat dengan guru itu, Ya, itu salah terasa satu, gitu ya. itu salah Ada dua pandangan, ada Ya. perdebatan di situ gitu kan. Saya tuh ingat juga di film itu yang berkesan tuh adegan ketika bagaimana seorang ibu mengetahui kalau anaknya itu ada sesuatu yang berbeda. Yaitu ketika ibunya Tuti Kirana melihat ada softtext yang nggak bisa habis Masih itu utuh, kok ya? bisa kenapa Bu ya. Terus bagaimana juga pekan tantenya ketika Darsi yang sangat pengertian Iya. itu juga luar biasa. Karena dia mengalami itu. Iya, dimainkan dengan begitu santainya, Iya, iya. dengan natural ya. Juga saat melahirkan itu luar biasa. Buat saya kan saya sendiri belum pernah melahirkan. Iya. Suruh main film sebagai orang melahirkan, ini bagaimana? Cuman namanya acting ya, kita mencoba menginterpretasikan ya. Mudah-mudahan hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Waktu itu deg-degan nggak sih sebenarnya? Yang waktu mana? Waktu melahirkan? Melahirkan. Ya bukan hanya deg-degan, bingung ini takut salah ya. Orang melahirkan mestinya tarik nafas ke dalam atau keluar ya. Tapi kayaknya karena kebanyakan di situ cuma tercurah darah dan akhirnya laki-laki semua. Tapi kan
Om Edo nggak tahu caranya melahirkan. Nggak pernah. That's why. Jadi mereka oke-oke aja mungkin. Padahal saya juga menebak. Tapi untuk kata pasien, ibu saya lupa ingat. Mama hadir di situ, nungguin sampai proses melahirkan karena mungkin dia memberikan informasi. Ya, tarik nafas, apa gimana gitu. Tapi setelah saya lihat dari kenyataannya orang melahirkan tuh reaksinya beda-beda loh. Iya. Ada yang sampai menjerit setengah mati, Iya. ada yang nggak berasa tiba-tiba melahirkan gitu aja ya kan. Iya. Gitu. Gimana Link? Kamu hadir nggak waktu itu Link? Enggak, kalau waktu lagi di rumah sakit aku nggak dikasih. Nggak boleh. Soalnya adegannya Oh, kan dilarang. adegan, Iya, adegan betul. orang dewasa ceritanya. Iya. Tapi kan gembira terakhir anaknya Iya, kembar ya kalau nah, nggak salah. dan aku ingat waktu itu adalah bagaimana caranya memutuskan ending dari filmnya. Karena endingnya kalau aku nggak salah itu di shootnya 2 versi. Oh, oke. Iya. Gimana? Saya kayaknya sih agak lupa tuh Link. Yang Gimana? pertama kalau aku nggak salah karena kan antara si mantu dengan si ayah yang sayang banget sama Rani itu kan sebetulnya tidak menyetujui si Satria ini menjadi suaminya karena tadinya kan sebetulnya janjinya habis melahirkan si ayah ini atas kehormatan dirinya mau menyatakan sudah kalian pisah, Iya. ya kan? Cuma nikah supaya anaknya punya orang tua gitu kan? Nah jadi kan di endingnya itu kalau aku nggak salah salah satu shootnya adalah tangannya Rano sama tangannya Om Jainal tuh kayak di atas kepalanya Kak Desi kalau aku nggak salah ya waktu lihat raskopinya itu ingetan aku itu satu ya itu zaman itu masih raskopi Kayak raskopi itu kalau foto tuh apa yang hitam-hitam itu? iya negatif Iya, ada iya. negatif kontak print nah kalau yang satunya lagi maunya tuh salaman dengan lebih enak karena kalau nggak memang begitu lihat di raskopi karena dulu kan puter ya hasil raskopi itu di rumah tuh selalu diputer Papi itu selalu yang nomor 1 nonton duluan jadi ketika dilihat memang kayaknya kok aneh ya tangan begini yang satu tangan kiri kayaknya antara menantu sama mertuanya tuh kayaknya tangannya jadi aneh nggak gitu. nggak enak kelihatannya Akhirnya gimana akhirnya diambil ending yang memang tangannya nah ini nih Coba kita lihat apa kalau benar yang kau katakan. kan ada fotonya kan Ternyata benar. Ternyata di sini tangan Rano Satria dengan Pak Jainal Pak Jainal dalam Abidin. berpegangan. Jadi Iya. Lingling daya ingatnya kuat sekali Iya, ya. pokoknya aku cuma lihat bahwa kelihatannya di gambar tuh nggak enak dilihat sampai makanya papi bilang nggak ambil satu versi lagi yang lain supaya kemudian kita tinggal choose yang mana yang mau dipilih Iya. akhirnya dipilih yang lebih natural Oh. tapi salah satu yang ikonik dari scene waktu menunggu berita Rani melahirkan dengan selamat atau tidak Iya. itu sebetulnya di film itu papamu kalau aku nggak salah ya karena papiku mengatakan Om Edo itu syuting kaki antara si bapak mertua dengan Rano Iya. sama yang dia waktu itu masih boleh ngerokok di film ya. Jadi pokoknya bapak mertuanya ngapain, kakinya goyang kemana, anak menantunya goyang kemana, itu aku ingat. Dan itu salah satu shot yang sangat baik menurut aku di Ya, ending. aku ingat tuh momen itu ketika memutuskan untuk shoot kaki dengan rokok itu kegelisahan ya. Kegelisahan, betul. Kalau gitu Ling dari pembicaraan kamu saya tidak heran kalau kamu menjadi salah satu mungkin produser Iya, perempuan betul. terbaik. Yang dapat award itu ya. Terima kasih. Luar biasa. Terus kalau Mbak Fatma gimana Mbak Fatma? Dari keluarganya Om Edo mendukung nggak sih sebenarnya Om Edo tuh jadi sutradara? Iyalah. pasti Dulu ya. awalnya apa sih dia pemain atau Juga memang bisa proses kali ya anak-anaknya. gimana? Awal mulanya gimana Papa dulu sebelum jadi sutradara? Iya, yang aku tahu dia cerita memang dia jadi asisten sutradara dulu kan. Gitu. Terus dia asisten sutradara Wahyu Singumbi. Oh. Terus ada berapa lagi yang nama besar sutradara baru setelah itu dia buat film Cica. Itu Cica Oh, itu Cica Kuswoyo. Cica ya, Oke. dan itu dapat penghargaan di Kairo Iya. di Egypt waktu itu. Nah terus ya setelah itu baru dia buat versi film-film lain gitu. Dan Papiku justru nonton film Cica. iya, Aku nonton film itu Oh. karena sama papi. iya, Iya. itu film pertamanya Ya. gitu. Jadi kalau Film nggak salah musikal. dia Iya. juga Om Edo itu ternyata kemudian bikin rumah Semara ya apa? Keluarga Keluarga Cemara, Semara, iya, ya, juga yang terkenal yang banget pertama. kan. Iya, iya, iya. Itu di TV ya atau di iya. Iya, eh, 28 di TV atau episode pertama di TV kan? CTI ya. CTI ya. Luar biasa itu Iya. keluarga Cemara Iya. banyak unsur pendidikannya ya. Jadi Betul. kayak memang Om Edo kalau bikin film itu unsur pendidikannya Iya, banyak ya. cuman dia juga lebih ke keluarga value-nya ya. Kangen sama Om Edo deh, kalau pikir Banget. orangnya baik banget Banget. ya. Iya, aku pun tiap hari kangen. Ya. Tapi aku bahagia loh kita dengan ini kegiatan ini yang sebetulnya belum direncanakan, tidak direncanakan dengan sengaja, tapi karena keadaan
dari mulai buka-buka foto, ini kayak memorinya banyak. Akhirnya saya pingin sekali bikin episode kisah-kisah unik di balik film-film yang pernah saya buat, dan ternyata melibatkan bukan saja pemain, tapi keluarga dari pemain seperti kalian ini. Ibaratnya kita melakukan satu silaturahim lagi ya. Dan harapan aku, Ling sama Horna, ya mudah-mudahan bisa sukses juga, bahwa film ini bisa dinikmati bukan saja sama orang segenerasi saya, tapi juga bisa merupakan jembatan untuk generasi berikutnya, sehingga anak-anak yang zaman sekarang melihat, oh zaman dulu tuh buat film seperti apa sih. Seperti juga kan saya punya mahasiswa kan juga saya puterin tuh film yang kuno-kuno, yang film yang zaman dulu. Mereka kagum dengan tata bahasanya yang halus, beda, make up yang natural, macam. Jadi bisa jadi perbandingan lah. Itu yang sekarang punya keistimewaan, tapi yang lama juga punya keistimewaan. Jadi terjadi komunikasi. Doain ya, mudah-mudahan episode ini terjadi lebih baik lagi. Sekarang saya juga ingin sebetulnya berbagi hal yang di luar konteks film nih, tapi ini lebih kepada kemanusiaan ya. Tentang Om Edo. Jadi Om Edo itu setelah film buat orang, saya lama sekali nggak bertemu dengan beliau, lama sekali, karena saya juga ke Amerika Serikat dan lain-lain. Suatu hari saya main ke Garuda Film, saya tuh lagi nonton apa ya, nonton filmnya Charles atau apa, saya lupa ya. Pokoknya saya diundang ke Garuda Film, itu saya tahu Garuda Film dari yang awal, masih dulunya kan pabrik plastik atau apa ya, dari yang sederhana sampai sekarang sudah berubah jadi modern sekali, sudah dari Garuda Film jadi Magma Film. Itu saya ke sana, terus pas habis nonton film tersebut yang saya lupa judulnya apa ya, Ling ya. Terus setelah nonton Om Hendrik bilang, ya sih, kenalin nggak yang duduk paling belakang tuh siapa? Karena saya duduk di depan, saya kan jadi nengok-nengok siapa ya? Saya coba-coba pikir, saya nggak ring the bell in my mind gitu, saya nggak tahu siapa. Ini Om Edo. Hah? Jadi Om Edo itu waktu itu baru sakit gula ya? Iya benarnya memang ada diabetes. Yang tadinya gemuk, keker itu jadi kurus. Tapi tetap dengan senyum manisnya yang nggak pernah hilang dari wajahnya. Saya kan, hai Om Edo, apa kabar? Saya senang banget tuh saya ngobrol, Om apa kabar, gini-gini, Om main ke kantor saya di Wahid Hasim. Main ada ke kantor, dia lagi cerita, suka hobi melukis, sekarang dia sakit. Jadi waktu dia sakit, dia selesai di rumah Cemara itu kan. Udah Om, saya bilang ya sih bergerak di mana, saya di kegiatan taman bacaan. Ingin banget deh Om punya apa dokumentasi gini-gini, tapi aduh malu nih mau bilangnya apa, nggak apa-apa. Ini saya pingin deh Om bikin enggak, tapi kan Om sutradara kaliber kelas kakap nih, sedangkan uangnya cuma titik-titik gitu, sedikit banget deh uangnya. Oh terus bilang nggak apa-apa, nggak udah ketawa, aduh ya sih nggak apa-apa, itu buat saya nanti gampang buat di-chat-chat sama bos. Oh iya mau Om, akhirnya saya senang banget ya. Akhirnya bayangkan sutradara buat Rara mau bantuin saya loh bikin film untuk dokumenter. Akhirnya syuting 3 hari, saya kasih pinjemin mobil buat pergi dengan satu asisten. Akhirnya mereka muter-muter di taman bacaan kami, ada 7 taman bacaan. Alhamdulillah kita punya hasilnya. Tapi setelah itu nggak ketemu lagi lah, terus ketemu lagi bilang, ya sih alhamdulillah setelah saya bikin taman bacaan itu, saya sibuk sekali, saya syuting Sourspook sampai lama banget. Streaming Itu nggak pernah ketemu lagi, sampai saya dengar nanti lalu Mbak hubungin saya, sudah almarhum ya. Jadi kita doakan semoga Om Edo di tempatnya bahagia. Amin. Kita berada di akhir daripada acara. Saya sedih nih, orang kita udah lama ketemu, sebentar lagi. Buat saya yang ada hanya kebahagiaan bertemu dengan 2 adik-adik saya di sini. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ikut bahagia melihat hubungan kita tetap terjadi sampai sekarang. Jadi mungkin mau menyampaikan sesuatu nggak? Saya mau mengucapkan terima kasih karena semua ini tidak mungkin terlaksana kalau nggak ada Kak Yesi ya. Betul. Soalnya betul Kak Yesi itu buat saya salah satu yang sangat membekas adalah bukan cuma urusan syuting sama Garuda Film. Tapi waktu dulu saya pertama kali akan berangkat sekolah ke luar negeri, coba bayangkan seorang Yesi Gusman jemput saya sama orang tua saya, waktu itu papi saya, naik mobil, kita diantar ke keliling ke San Francisco. Ingat nggak? Apa yang nyetir siapa? Dirimu. Aku dulu pernah bisa nyetir ya. Sampai Sekarang udah nggak bisa. aku pertama kali lihat orang ngisi bensin, isinya sendiri, itu kayak sih. Soalnya dia mesti turun kan dari mobil kan, zaman dulu. Keren juga ya, Ling. Iya, Makanya ya Allah saya bisa nyetir Buat waktu aku. di Amerika. Sekarang sudah tidak bisa. buat aku kalau hari ini kita ketemu bareng-bareng bersama-sama, ini merupakan bukan cuma satu kebetulan,
tapi betul-betul Betul, memang betul. suatu berkah ya, luar biasa ya, Iya. supaya mudah-mudahan Kesempatan yang kita luar bisa biasa, ya. seterusnya begini. Oke. Sekarang Kalau buat aku menyampaikan bahwa ya aku bersukacita sih karena dengan acara seperti ini, karena aku baru kehilangan papa juga ya, paling dekat. Jadi seperti menghidupkan kembali, merekonstruksi masa-masa waktu papa itu seperti apa. Gitu. Jadi itu buat aku berarti banget gitu, dan aku berterima kasih karena udah dikasih kesempatan. Terus kalau aku kangen, aku suka nonton filmnya untuk bisa merasakan rohnya dia lagi. iya, aku bisa merasakan perasaan bapak. Nah, gue juga sedih, kangen Iya. sama Om. Iya. Terima kasih semua, acara ini yang membawa kebahagiaan, tapi juga perasaan manusiawi kalau kita terkena sesuatu dan kita sedih ya Mbak Fatma ya. Tapi insya Allah suatu waktu kita akan bertemu lagi ya. Betul. Amin. 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 Halo, pada akhirnya buat Rara sampai di ujungnya juga. Tapi saya rasa pertemuan kita bukan yang terakhir kan. Ya. Saya sangat gimana ya hari ini bahagia tapi juga terharu, dan di bagian endingnya tadi kita ingat bapaknya dan ini ibu cantik di sini yang sampai meneteskan air mata. Itu penikat aja ya tadi. My heart with you, karena aku juga kangen sama Oh, Maya. thank you. Ya, semua Thank you. tapi semoga kita yang masih hidup kita terus bisa semangat, terus Betul. menjadi jembatan untuk generasi-generasi berikutnya. Masa lalu bisa menjadi pelajaran untuk masa depan dan saling menghargai. Dan mudah-mudahan juga Ling, gimana Ling? Kira-kira Kan karyanya ada, jadi tidak akan kemana-mana. Iya. tapi bisa ditonton nggak di YouTube? Bisa. Tunggu tanggal mainnya. Belum Harus harus segera ya. itu ya. Karena tadi aku nonton kualitasnya nggak bagus banget. Iya, karena memang kami nggak pernah merilis film-film Garuda Film, itu nggak pernah dijual kemana-mana. Iya. IP-nya masih di Garuda Film. Tapi jangan lupa loh, tadi kita under the cover janjian boleh ngantar pinjam filmnya buat Oh, boleh. diilustrasi. Iya tuh, jangan lupakan itu ya. Dengan segala senang Saya- hati. Saya masih akan banyak ketemu ibu produser ya di Garuda Film. Saya harus syuting di kantornya dia. Nah, kalau Mbak Fatma sudah selesai nangisnya? Mau lagi. Aduh kayak sih. Nggak ada tisu sih. Terus Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Siang hari ini aku senang banget karena kita bisa napak tilas pembuatan film, sama bisa mengingat waktu itu satu karya yang luar biasa yang sudah dibuat, ya satu tim dengan produser, dengan sutradara, pemain, semua itu satu hal yang ya itu tadi satu karya yang sampai sekarang bisa kita ingat, bisa kita tonton lagi, dan pasti punya pesan, punya impression sendiri ya. dan saya harap Mbak Fatma dengan karya bukunya ya Iya. terus maju dan Terus sukses. Amin. Jadi bapaknya juga pasti akan tersenyum di Terima sana. kasih. Dan apakah boleh saya meminta clippingnya? Oh, silakan, ini aku Karena kasih saya untuk punya isi. koleksi clipping-clipping juga, jadi ini Oke. akan menambah clipping-clipping saya. Iya, dengan senang Silakan. hati. Terima kasih buat semua. Ya teman-teman, mohon maaf bukannya kita nggak mau ngobrol lagi ya, tapi kita udah waktunya jam makan apel. Makan saya Silakan, gitu silakan. dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini sisanya buat adik-adik kru di sana ya. Kasih, dadah. Jangan lupa like, Like, komen, komen, Dan dan subscribe. subscribe. Halo teman-teman, seperti biasanya, seperti sudah kita lakukan di episode yang lalu, saya akan mengadakan kuis. Dan sebelumnya akan saya sampaikan dulu jawaban dari kuis kita sebelumnya yang saya sampaikan di film Usia 18. Pertanyaannya, ayo siapa ingat? Yaitu adalah, siapakah yang memerankan peran ayah daripada karakter yang saya mainkan? Yaitu lainnya saya kan mainkan sebagai Ipah ya. Jawabannya adalah Bapak Jainal Abidin ya. Dan komentar yang terbaik juga dengan jawaban benar akan dapat hadiah. Jadi jangan lupa kami akan hubungi di kolom komentar dan melalui email yang telah dicantumkan untuk mengirimkan hadiahnya. Nah untuk kali ini tetap saya akan mengirimkan 2 buah foto film dengan tanda tangan asli dari saya di film Komedian Yuli. Pertanyaannya, coba tolong disimak. Saya sudah berdiskusi dengan teman-teman saya mengenai pertanyaannya adalah, siapakah nama karakter yang diperankan oleh Rano dan Desi Gusman di film Buah Terang? Ya. Jangan nyontek ya, jangan di Google ya, harus nonton.
Tolong dijawab dan diberikan komentar juga, sehingga jawaban yang benar dan yang komentar terbaik akan mendapat hadiah dan akan saya kirim. Ingat, ada buah foto ini. Jadi ikuti terus episodenya kalau ingin dapat hadiah. Terima kasih. Dadah.